warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Al-Ustaz Abdul Khalid yang tadi membacakan ayat Al-Quran, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Ramdhani yang sama-sama kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu takwa Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan rahmatnya, dengan inayahnya, dengan ridhonya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini. Semoga kumpulan kita ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu-ibu, besok hari Selasa dan hari Rabu insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu akan tinggalkan tanah air Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah ataupun ke Madinah insya Allah. Bapak Ibu-ibu, atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu-ibu terhadap NRA Tour and Travel untuk melayani perjalanan suci Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam perjalanan suci ini. Amin ya Rabbal alamin. Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah untuk manasik hari ini ada dua keberangkatan. Pertama, Emirat yang akan terbang besok tanggal 21. Yang kedua, Garuda yang insya Allah akan terbang tanggal 22 insya Allah. Bapak Ibu-ibu yang terbang besok menggunakan Emirat, insya Allah pesawatnya akan terbang jam 17.40 ya, 17.35 40 kira-kira. Yang hari Rabu besok, hari Rabu lusa, insya Allah akan menggunakan Garuda GA968 yang terbang insya Allah jam 8.30 pagi. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu untuk berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan. Di mana Pak Ustaz di Bandara Soekarno-Hattanya? Bapak Ibu-ibu,
nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu sampai di bandara di Terminal 3, silahkan turun di Terminal 3, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Begitu ketemu Sate Khas Senayan, silahkan kumpul di depannya, bukan di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, koper besar sudah dibawa kemari, koper kecil masih di rumah. Kalau boleh saya anjurkan, koper kecil yang di rumah besok dibawa ke bandara. Begitu sampai di bandara ketemu petugas NRA, kasihkan ke mereka, bagasikan. Tapi tolong jangan ada power bank di dalamnya. Kenapa sebabnya? Karena mendingan kita lenggang kampung tidak bawa apa-apa. Khususnya yang akan terbang besok dengan menggunakan Emirates. Mengapa? Karena nanti landing di Dubai. Jamaah rahimakumullah, landing di Dubai, bandara Dubai gede banget. Kalau gede biasa, tapi kalau gede banget, daripada kita capek-capek nenteng-nenteng apa namanya, dorong-dorong koper, mendingan kita bagasikan, insya Allah. Bapak ibu-ibu, yang terbang pakai Emirates besok, yang insya Allah akan terbang pada jam 17.35, pesawat terbang menuju ke Dubai, tidak usah sholat di atas pesawat maghrib dan isya. Kenapa sebabnya? Karena insya Allah yang ke Dubai akan landing di Dubai sekitar jam 10-an. Waktu isya masih panjang. Cuma niatkanlah nanti untuk jamaah takhir. Jadi begitu di atas pesawat masuk maghrib, tolong yang akan ke Dubai niat di hati, saya niat sholat maghrib nanti jamaah takhir di Dubai. Sampai di Dubai nanti boleh sholat maghrib dulu baru kemudian isya, boleh isya dulu baru kemudian maghrib. Insya Allah yang ke Dubai selesai prosesi imigrasi akan ketemu dengan koper. Tapi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang ke Dubai, di bandara Dubai tidak ada porter. Jadi begitu selesai imigrasi, ambil koper masing-masing, geret masing-masing keluar bandara. Insya Allah di sana ada petugas NRA yang nunggu kita semuanya, insya Allah. Untungnya kopernya dari Indonesia, jadi insya Allah masih kosong. Yang repot itu kalau dari Jeddah, itu koper udah pada hamil, bahkan punya cucu, ya boleh maksudnya gitu. Mohon maaf, ada mobil B2156 KDA KOA, lampunya masih menyala, lampu apa namanya? Lampu, khawatirnya nanti selesai manasik, full dorong ya. Baik para jemaah rahimakumullah, yang Dubai insya Allah akan 2 malam di Dubai, baru kemudian akan terbang ke Jeddah, Bapak Ibu-ibu, dan bandara Dubai, bandara yang Emirates dari Dubai ke Jeddah, bandaranya bandara internasional, bandara baru, bandaranya bagus kayak bandara internasional yang lainnya. Cuma maaf, di bandara itu kembali tidak ada porter. Ini yang menggunakan Emirates yang menuju ke Dubai dulu, ya. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang menggunakan Garuda, insya Allah jamaah rahimakumullah pada hari Rabu, insya Allah kita akan terbang pada jam 8.30. Bapak ibu-ibu menuju ke Madinah, insya Allah jamaah rahimakumullah, landing di Madinah sekitar jam 14.30-an, setengah 3 sore. Para ibu jamaah rahimakumullah, selesai turun dari pesawat, insya Allah kita langsung akan prosesi imigrasi. Selesai imigrasi ketemu dengan koper ini, bapak ibu-ibu, kalau bapak ibu membagaskan koper kecil, sempat ngambil koper itu, silahkan. Tapi andaikan begitu turun ke tempat conveyor belt, ternyata ada orang Arab yang musir, pergi, ya udah tinggalkan saja. Siapa yang ngurus koper? Insya Allah nanti petugas akan ngurus koper tersebut. Bapak ibu tinggal tunggu di mana? Di bus. Para jemaah rahimakumullah, sambil nunggu koper, sambil nunggu yang lainnya imigrasi, silahkan bapak ibu-ibu sholat zuhur, asar, jamaah takhir di bandara Madinah Al-Munawwarah. Jadi di pesawat nanti tidak usah sholat zuhur,
Kapan salat zuhurnya? Nanti jamaah takhir di Madinah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Bapak ibu-ibu, insya Allah yang landing Jeddah akan dibawa naik bis menuju ke Madinah. Yang landing Madinah, insya Allah Januari 40 kita akan menuju ke hotel di Madinah Al-Munawwarah. Yang dari Jeddah sekitar 4 jaman, yang dari Bandara Madinah sekitar 30 menitan. Sambil menuju ke hotel kita di Madinah, Bapak ibu-ibu, silahkan perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu sholawatnya boleh pakai Sayyidina, enggak juga enggak masalah. Yang penting jangan berebut Sayyidina. Kenapa demikian? Karena mohon maaf saya sering ceramah ke masjid-masjid di Jabodetabek. Ternyata di masjid-masjid banyak banget yang berantem cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah ada orang mau masuk masjid, masjidnya dikunci, dia mau sholat nggak bisa. Nanya lah sama tukang ojek yang ada depan masjid, Pak Haji, Bang, ini kenapa kok masjid dikunci? Kita mau sholat nggak bisa di dalam. Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, sengaja ini masjid dikunci. Kenapa? Ini Pak Haji, sengaja dikunci karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi mereka pada berantem, serem melihatnya. Ih, serem banget Pak Haji. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat di jemaah. Bapak Ibu, begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, perbatasan Tanah Haram, sama-sama kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan lana wa amanan minan nar. Selesai Ustaz ngajak doa, Bapak Ibu silahkan ngomong di hati, ya Allah, di depan saya kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya Rasulullah SAW. Ya Allah, hari ini saya datang di bulan Rajab yang kau muliakan ini ke Madinah Al-Munawwarah, tidak lain tidak bukan karena cinta saya pada baginda Nabi. Saya belum pernah melihat wajah Nabi, kuping saya belum pernah mendengar suara Rasulullah. Bahkan ya Allah Rabbana, saya tidak pernah terbayang bagaimana muka baginda Rasulullah SAW. Namun hari ini saya datang kemari ya Rabb, meninggalkan apa yang kau titipkan pada hamba ini demi cinta saya pada baginda Rasulullah. Tolong ya Allah, sampaikan salam rindu saya pada Rasulullah. Tolong ya Allah, sampaikan salam cinta saya pada baginda Rasulullah. Pak Bu, insya Allah Bapak Ibu-Ibu akan Jumatan di Madinah Al-Munawwarah, insya Allah. Bapak Ibu-Ibu, saya ingatkan, satu Jumat di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang Bapak Ibu-Ibu di Madinah Al-Munawwarah itu sedang musim dingin. Udaranya kalau pagi 8 derajat misalnya, 6 derajat, 8 derajat, jadi lumayan dingin kalau subuh-subuh. Tapi enaknya musim dingin di Madinah Al-Munawwarah, malamnya panjang, siangnya pendek. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Iya, subuh di Madinah Al-Munawwarah di Mekah Al-Mukarramah sekarang jam 6. Jam setengah 6 lebih baru adzan subuh. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah dan Mekah nggak kesiangan. Karena adzan subuhnya berapa? Jam 6. Di Jakarta masih jam 4:20 menit. Di sana jam setengah 6 lebih. Nah, Januari Allah kalau masih kesiangan juga, ya memang kebluk. Pak Bu, subuh hari Jumat di Madinah, rakaat pertama imam suka membaca surat As-Sajdah. Jadi ketika membaca surat As-Sajdah masuk ke ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, Allahu Akbar, tidak rukuk, langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Ini ayat sajadah. Di Al-Quran ada 14 tempat yang apabila dibacakan ayat ini sunnah sujud, di luar sholat dan di dalam sholat. Karena itu imam akan langsung sujud.
Para jemaah rahimahullah, habis sujud, imam bangkit lagi, melanjutkan bacaannya. Sayangnya di Indonesia jarang dilaksanakan jemaah rahimahullah. Kalau di pesantren saya tiap malam Jumat baca ini. Di luar pesantren banyak yang nggak baca ini. Nah, para jemaah rahimahullah, jemaah Indonesia, karena di Indonesia jarang melaksanakan ini, begitu imam kedengaran Allahu Akbar, nyangkanya ruku. Allahu Akbar, ruku. Kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Pas kiri kanan sujud semuanya, dia ruku sendirian. Kebingungan dia. Sambil ruku, nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga, nengok juga. Mata ketemu mata, kasih kode. Tolong jangan kejadian ya. Kalau besok bapak-bapak, ibu-ibu, hari Jumat subuh, imam ternyata di rakaat pertama baca surat As-Sajdah, tandanya bagaimana Ustaz? Tandanya imam membaca Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Oh, ini imam baca Alif Lam Mim, berarti imam akan melaksanakan sujud tilawah. Imam sujud, makmum wajib sujud. Imam sujud, makmum gak sujud, batal salat. Ustaz gimana? Pas sujud baca apa? Bacanya khusus. Sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gak hafal Ustaz, baca subhanallah. Lupa Ustaz, subhanallah juga saking bingungnya, diem. Karena yang penting sujud bukan baca doa. Yang pertama. Yang kedua, Bapak ibu-ibu, Jumatan silahkan ibu-ibu ikut Jumatan. Dan kalau ibu-ibu sudah Jumatan, tidak usah sholat duhur lagi. 3, bapak-bapak maaf, di Jakarta saya sering khutbah Jumat. Itu bapak-bapak baru datang kalau pas adzan. Kalau seandainya ini dilaksanakan di Masjid Nabawi, insya Allah nggak kebagian tempat. Jam 11 Masjid Nabawi sudah penuh, sudah ditutup para jemaah rahimahullah. Pak Ibu jemaah rahimahullah, ya, di Madinah adzan Jumat 2 kali. Adzan pertama setengah jam sebelum khatib naik mimbar. Insyaallah. Bapak Ibu, semuanya insyaallah akan 3 malam di Madinah. Dan setelah 3 malam kita akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum meninggalkan kota Madinah, sempatkan Bapak Ibu untuk pamitan sama Nabi. Bukan sama masjid, tapi sama Nabi. Ustaz gimana cara pamitannya? Nanti insya Allah kita akan bareng-bareng untuk ke belakang kubur Nabi. Kita ucapkan sama-sama salam. Para jamaah rahimahullah, tapi sebaiknya setelah salam bareng-bareng, silahkan Bapak Ibu pagi waktu duha masuk ke Masjid Nabawi. Sholat sunnah duha. Beres sholat sunnah duha, ibu-ibu, bapak-bapak silahkan duduk di tempat sholat, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu bicara, ya Rasul, saya Helmi, ya Rasul, mau pamit meninggalkan kota Madinah ini. Ya Rasul, tolong ya Rasul, ridhoi saya. Tolong ya Rasul, kenali saya nanti di hari kiamat. Ya Allah, izinkan kalau bisa tiap tahun saya bisa datang kemari. Kalaupun kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, izinkan ketika wafat nanti kau kumpulkan saya bersama baginda Rasulullah SAW. Itulah tata cara wadahnya jemaah yang Allah atau pamitannya. Beres pamitan sama Nabi, Bapak Ibu kembali ke hotel. Sebelum sholat duhur silahkan mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Ustaz gimana caranya mandi sunnah ihram itu? Mandi sunnah ihram itu mandi biasa. Bedanya cuma pakai niat. Niatnya bagaimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Yang punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangian di badan sewangi mungkin. Kumis jamaah rahimahullah yang gak rapi, rapihkan.
Rambutnya nggak rapi, rapihkan. Bulu-bulu yang lain yang mengotori, rapihkan. Lalu Bapak Ibu, setelah kita wangi, setelah kita beres mandi, silahkan pakai baju ihram, berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi. Pas sholat duhur didirikan, tolong niatkan jamaah takdim. Artinya setelah berjamaah dengan imam, langsung sholat asar. Beres berjamaah, bangun langsung, tidak usah sholat jenazah dulu, lanjutkan sholat asar. Insya Allah jam 2 siang, bapak-bapak, ibu-ibu akan tinggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah. Bapak ibu-ibu, ada yang pakai kereta, ada yang pakai bis. Yang pakai bis aman. Yang pakai kereta, kita berhubungan dengan kereta, dan kereta tidak bisa nunggu kita. Karena itu yang pakai kereta, tolong tepat waktu. Yang naik kereta, yang naik bis, insya Allah semuanya akan berangkat dari hotel menuju ke Bir Ali. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Ibu-ibu sudah pakai baju ihram. Baju ihram bagi perempuan seperti ini boleh. Yang penting nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Tapi ini tidak boleh kelihatan. Karena itu tolong untuk ibu-ibu pakailah manset. Kenapa sebabnya? Karena ketika diangkat melorot teman-teman. Melorot kan? Melorot, maaf, ketika tawaf ini melorot kelihatan, tidak sah putaran tersebut. Karena itu tolong pakai manset. Yang perempuan tidak disyaratkan warna. Mau warna hitam, mau warna coklat, mau warna pink, tidak masalah. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai. Bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Tolong bagi bapak-bapak, ketika berangkat dari hotel menuju ke Bir Ali nanti, sudah pakai baju ihram semuanya dan sudah tidak pakai dalaman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena sering kejadian. Ada di Mekah di hotel ngomong, Ustaz, saya masih pakai dalaman, Ustaz. Saya nanti aja Ustaz di Bir Ali, saya copot, Ustaz. Tenang aja, Ustaz, saya sering kok umroh. Baik, Pak. Berangkatlah dia ke Bir Ali. Di Bir Ali lupa. Berangkatnya ke Mekah. Bisnya 2 bis. Bis 1, bis 2. Dia di bis 1, saya di bis 2. Jadi gak ketemu. Sampai Mekah dia turun dari bis. Turun dari bis, dia nengok ke belakang. Di belakang bis yang belakang turun sampai juga. Saya turun. Begitu dia lihat muka saya, dia baru ingat celana dalamnya. Mana gitu kan? Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar enggak? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, besok ketika bapak-bapak akan berangkat menuju ke Mekah, rombongan yang akan ke Mekah, insya Allah saya akan mendampingi yang ke Mekah. Ustaz Ramdhani akan ke Dubai insya Allah. Ustaz Ramdhani dan saya akan berdiri di pintu bis ngerazia bapak-bapak di Dubai. Nah, para jemaah rahimakumullah, insya Allah bis akan menuju ke Bir Ali. Bir Ali itu sekitar 7 kilometeran dari Masjid Nabawi. Begitu sampai di Bir Ali, Bapak Ibu, silahkan sholat sunnah di situ. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah ihram di Bir Ali. Beres sholat sunnah ihram atau sholat sunnah tahiyatul masjid, maaf, sholat sunnah tahiyatul masjid di situ. Selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, Bapak Ibu kembali ke bis. Di bis akan niat ihram bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, yang wajib ikrar di hati, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, niat ini sunnahnya di atas kendaraan. Karena itu jamaah rahimakumullah, selesai sholat balik ke bis. Bapak Ibu, insya Allah kita akan langsung ke hotel. Hotelnya ada yang di Mekah Hotel, ada yang di Swiss Hotel, ada yang di Hilton Convention. Yang pasti ini semuanya di kawasan sekitar Masjidil Haram. Bapak Ibu, insya Allah dekat semuanya. Yang cuman kalau yang di Hilton Convention, kalau pulangnya agak nanjak jalannya. Sebenarnya jalan hotelnya kelihatan, begitu di halaman masjid sudah kelihatan, cuman pulangnya agak nanjak yang di Hilton Convention.
Yang dari Mekah semuanya insya Allah akan dibawa ke hotel dulu, makan malam dulu, check in dulu di hotel, baru siap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah. Bapak ibu-ibu mohon maaf kalau nanti ternyata diperintahkan untuk sholat maghrib, isya di kamar masing-masing. Kenapa sebabnya? Karena sekarang ini di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram, itu ketat banget. Ngumpul-ngumpul sedikit langsung diusir, walaupun untuk sholat. Kadang-kadang kita sholat ditungguin askar. Assalamualaikum, assalamualaikum, bilang gitu. Baru assalamualaikum, Allahumma lantas jalan di mana Allah. Karena itu mohon maaf kalau nanti diperintahkan untuk sholat di atas di hotel masing-masing. Yang pasti, insya Allah setelah makan siang, Bapak Ibu siap-siap untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, tawaf dan sa'i, insya Allah. Bu, Pak, sekarang ada peraturan, handset tidak boleh dipakai, alat transmitter nggak boleh dipakai. Cuman kita nanti bisa nyolong-nyolong, mudah-mudahan. Ya kan? Karena ternyata orang lain juga pada pakai, akhirnya kita ngikut juga. Ya. Nah, para jemaah rahimahullah, transmitter ini Bapak Ibu-ibu insya Allah minimal membantu kita semuanya. Jadi bapak-bapak gak usah gantungin buku di leher. Ya kalau tawaf muter, baca-baca buku, nabrak-nabrak orang. Nah, kalau ada headset insya Allah suara ustadznya bisa kedengeran. Nah, kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz bisa kedengeran, Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Di sepanjang tawaf dan sa'i cukup amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ikuti doa ustadz. Ketika ustadz doa Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa ustadz hati-hati. Kemarin-kemarin saya bawa rombongan 40 orang Pak. Semangat semuanya ketika doa, ikutin doa saya. Allahumma, Allahumma. Mohon maaf, Januari kemarin padatnya bukan main. Tiba-tiba pas putaran ketiga, jempol kaki saya keinjek orang Turki. Orang Turki nginjek jempol kaki saya. Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak. Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar Ustaz Allah doanya Allahumma. Pak Bu, insya Allah kita siap-siap, kita keluar hotel, kita akan lihat masjid sambil doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'mudus salam fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita masuk Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Pas Ka'bah kelihatan semuanya, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birra. Sambil natap Ka'bah kita ngomong, ya Allah makasih hari ini ya Allah di bulan Rajab yang Kau muliakan, di hari-hari mi'rajnya baginda Rasulullah saya datang ke Masjidil Haram ini ya Allah. Ya Allah, saya bisa kemari bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya, tapi Engkau yang memberikan kesempatan itu pada saya ya Allah. Izinkan Kau terima saya sebagai tamumu. Ya Allah, ketika saya melihat Ka'bah pertama kali, terbayang wajah ibu dan bapak saya. Andai mereka tahu saya datang kemari hari ini, ya Allah ya Rabbana, mereka pasti senang. Angkat derajat orang tua saya telah tiada meninggalkan dunia ini. Kalau sudah tenang, baru kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu-ibu ngelilingin Ka'bah 7 putaran. Posisi Ka'bah sebelah kiri. Karena itu tolong Bapak Ibu yang suka selfie, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini baru mau tawaf, Ka'bah dibelakangin. Cetrek selfie, Ka'bahnya dibelakangin. Bikin status ya Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Yang begini belakangan. Bapak Ibu, tawaf harus punya wudu. Jadi pastikan sebelum tawaf kita harus punya wudu. Ustaz, gimana kalau batal wudunya? Berhenti tawafnya,
wudhu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, maaf, di Indonesia kita yakin betul sentuhan laki-laki dan perempuan itu batal, Ustaz. Gimana kalau di masjid lagi di Masjidil Haram lagi tawaf? Ketika tawaf, yakinkan nggak batal. Kok bisa begitu? Karena kalau seandainya yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Lagi tawaf diinjak orang India, Ustaz izin mau tawaf, mau wudhu dulu, wudhu. Beres wudhu, mau masuk tawaf, disenggol orang Turki. Daripada nggak beres-beres, yakinkan nggak batal. Tapi begitu pulang ke hotel, batal lagi. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf Bapak Ibu-Ibu, kalau ini sudut Hajar Aswad, ketika kita melewati sudut Hajar Aswad ini, Rasulullah itu mengajarkan kalau pas lewati sudut Hajar Aswad, sunnahnya itu ngadep Ka'bah dulu. Ya, tapi maaf, kalau seandainya kita berhenti ngadep Ka'bah dulu, 1 detik aja kita berhenti didorong orang. Makanya mohon maaf, kalau kita lihat sunnah itu harus realistis. Nabi nyuruh kita, ngajurin kita makan dengan 3 jari, karena Nabi makannya roti. Orang Sukabumi sarapannya pakai bubur ayam. Gimana mau 3 jari ya mulai makan. Jadi harus realistis, jangan ngotot. Makanya Bapak Ibu-Ibu saya nggak menganjurkan Bapak berdiri dulu ngadep Ka'bah. Kenapa? Bahaya buat diri, bahaya buat orang. Cukup tengok sebelah kiri, angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim. Mau 2, mau 3 kali, mau 1 kali, boleh. Yang penting cukup diangkat tangannya, baru kecup. Bukan kecup baru angkat tangan, tapi angkat tangan dulu baru kemudian kecup. Dan jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Ibu-Ibu kalau selesai tawaf pasti saya bawa jamaah untuk doa di sekitar Mu'tazah. Saya pimpin doa. Habis saya pimpin doa, saya katakan, Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, nungguin jamaah doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di Mu'tazah, yang lain doa, dia nggak doa. Diambil buku dari tasnya, dibuka tuh buku sebentar, ditutup, lalu itu buku diangkat begini. Wah, saya bilang si ibu nggak tahu Mu'tazah di tempat mustajab. Saya bilang, Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad dan sejajarnya itu tuh tempat mustajab. Multazam itu artinya wajib. Jadi orang di sini wajib dikabulkan oleh Allah doanya. Ibu doa bukan angkat-angkat buku. Si ibu jawab, Ustaz maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah, tadi saya mau baca satu-satu pusing, desek-desek. Ya udah saya angkat tuh buku. Pas saya angkat saya ngomong begini, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara-saudara saya pusing bacanya, tolong oh ya dibaca, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu dititipin doa kan? Kalau Bapak Ibu dititipin doa, iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid Nabawi, baca satu-satu doanya, itu merupakan amanah. Beres doa di Mu'tazam, Bapak Ibu geser sedikit, ada maqam Ibrahim. Yang kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan untuk maqam Ibrahim tempat sholat, silahkanlah sholat sunnah di situ di sekitar maqam Ibrahim. Sholat sunnah apa Pak Ustaz? Sholat sunnah tawaf. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tawafi rok'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres sholat sunnah tawaf, silahkan duduk di sekitar maqam Ibrahim ini. Sekitar maqam Ibrahim, bahkan seluruh tempat tawaf, tempat mustajab. Lalu silahkan ambil air zam-zam. Ketika minum air zam-zam, Bapak Ibu-Ibu silahkan boleh duduk, boleh berdiri. Cuman kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu tergantung niat apa kita minumnya. Jadi sebaiknya kita ngadep kiblat dulu. Sambil kita ngadep kiblat, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Minumnya sunnahnya 3 tegukan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu orang haus itu. 1, 2, Haus itu. 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Haus. Bukan aus, nyontoin. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah minum air zam-zam silakan cari tempat sa'i. Bapak ibu-ibu, sa'i itu dari Sofa ke Marwah jaraknya sekitar 400 meter kali 7, 2,8. Insya Allah sanggup. Kalau nggak sanggup, bapak ibu-ibu tenang, di tempat Sofa, di Sofa itu ada orang nawarin jasa dorongan, silakan pakai jasa dorongan itu. Tapi kalau jasa dorongan dipakai, yang dorong orang Arab itu ngedorongnya nggak pakai rem. Yang ngejar setoran yang mau keluar. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2 ya Ustaz ya. Lantai 6 sekarang. Lantai 6. Berapa Ustaz sekarang? 50 real per orang naik mobil golf. Itu lebih cepat. Baru subhanallah udah sampai 2. Saking cepatnya. Itu aja kemarin. Ustaz ya, santai kan? Ya. Kalau sa'i ini tidak harus punya wudu. Jadi kalau batal wudu, lanjutkan sa'inya. Sunnah untuk wudu, tidak wajib punya wudu. Yang pasti Sofa awalnya menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi awalnya di Sofa, pasti akhirnya di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Ketika sa'i diem aja boleh nggak? Boleh. Ketika sa'i baca sholawat boleh apa enggak? Boleh. Ketika sa'i ngobrol boleh apa enggak? Boleh. Cuman apa nggak ada tempat yang lain, masih ngobrolin apa namanya? Masih ngobrolin pagar laut di Morimakumullah. Para jamaah rahimakumullah, antara Sofa Marwah ada lampu hijau. Dulu lampu hijau itu lembah, Pak. Sa'i ini Hajar pertama kali meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Makanya dia naik ke Marwah. Marwah itu ke Sofa dulu, Sofa itu tempat mustajab. Sempatkan doa di Sofa ini. Lihatin anaknya, oh masih ada. Jalan ke Marwah. Begitu jalan ke Marwah, lama-lama jalanan turun. Di tempat turun ini Hajar lari. Sekarang sudah nggak lembah lagi, tapi tidak dikasih lampu hijau. Di tempat lampu hijau ini, laki-laki sunnah dari kecil, perempuan tidak sunnah dari kecil. Sambil jalan kaki bagi perempuan, sambil lari kecil bagi laki-laki, kita baca doa Rabbighfir nomor warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Kalau sudah beres di Marwah yang ke-7, silahkan ambil gunting rambutnya, namanya tahallul. Bapak ibu-ibu, gunting rambut itu boleh sendiri pun juga boleh. Jadi Ustaz siapa yang guntingin? Sendiri pun juga boleh. Ambil gunting minimal 3 helai para jemaah. Makin banyak yang digunting bagi laki-laki, makin sunnah. Bagi perempuan, makin sedikit, makin sunnah para jemaah. Beres tahallul, ibadah. Beres umrohnya, silahkan berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Bapak ibu-ibu, ibadah terbaik di Masjidil Haram itu ada 3. 1, tawaf. Cuma ingat untuk tawaf bagi laki-laki di sekitar Ka'bah harus pakai apa? Ya. 2, sholat. Sholat di Masjidil Haram kapanpun juga boleh. 3, natap Ka'bah. Jadi natap Ka'bah saja insya Allah dapat 20 rahmat. Bapak ibu-ibu, insya Allah di Mekah nanti juga akan diatur untuk city tour, akan datang ke tempat-tempat yang bersejarah seperti Jabal Sur, Jabal Nur, akan ke tempat prosesi haji, sekaligus akan melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Umrohnya ngambil mikotnya dari Ji'ronah, tempat mikotnya baginda Rasulullah. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh juga untuk mengumrohkan orang lain.
Tapi orang lain yang diumrohkan itu adalah orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah. Entah karena sudah uzur atau karena sudah meninggal dunia. Ustaz, ibu saya sakit Bu Ustaz, gak bisa umroh. Boleh gak saya umrohin? Sakit apa? Flu. Nggak bisa. Kalau sudah uzur baru silakan. Nah, umroh yang kedua kalau mengumrohkan orang lain, boleh jemaah rahimahullah satu niat hanya untuk satu orang. Tidak bisa dirapel beberapa orang. Misalnya mengumrohkan bapak dulu. Ibunya bagaimana? Nanti mikot lagi. Kalau seandainya tidak mampu, cari orang yang amanah, ongkosin dia untuk melaksanakan umroh. Mumpung di sana para jemaah. Yang pasti, kalau yang diumrohkan orang tua, tidak disebutkan nama pun juga nggak masalah. Saya niat umroh untuk bapak ataupun untuk ibu itu udah pasti gampang, udah pasti jemaah rahimahullah. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin kakeknya kakek siapa. Karena kakek itu ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau niatnya saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat mesti nungguin itu. Kakek yang mana kan? Mohon maaf ini bercanda ya mereka. Insya Allah Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti akan pulang dari Jeddah semuanya, Bapak Ibu dari Jeddah semuanya. Maaf, ada Siti Tur Thaif, Bapak Ibu. Siti Tur Thaif ini maaf, yang mau silakan ikut, yang nggak mau mendingan di Masjid Haram. Kenapa sebabnya? Kalau Bapak Ibu Siti ikut Siti Tur Thaif, insya Allah 1 harian, berangkat jam 8 pagi, baru pulang Isya. Jadi terserah Bapak Ibu mau ikut atau mau apa namanya? I'tikaf di Masjid Haram. Bapak Ibu di Thaif ada apa? Di Thaif itu Bapak Ibu paling juga yang viral itu kereta gantung. Cuman ngantrinya lama. Makanya Bapak Ibu silakan ikut ataupun tidak masalah. Cuma kalau Bapak Ibu tidak ikut, tolong beritahu pada kami agar supaya kami tidak insya Allah Bapak Ibu akan pulang dari Jeddah. Dan ketika pulang dari Jeddah, Bapak Ibu satu, sempatkan tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah. 2, terminalnya yang Emirates terminal internasional. Jadi tempatnya bagus. Yang Emirates check-in-nya per keluarga. Itu yang pertama. Yang Garuda, terminalnya terminal haji. Garuda pun juga sekarang check-in-nya masing-masing. Seperti Emirates. Jadi tidak bisa seperti dulu kita nunggu berbagi apa namanya boarding pass, sekarang harus masing-masing ya saja. Nah, itulah jemaah rahimahullah sekarang. Jadi per keluarga akan dikumpulkan, akan disilakan ambil masing-masing kopernya dan didorong masing-masing ke depan konter masing-masing karena itu sekarang peraturan terbaru di Saudi Arabia. Insya Allah jemaah rahimahullah, saya akan mendampingi bapak-bapak ibu-ibu yang pakai Garuda menuju Madinah. Nama saya Helmi Janika, jemaah rahimahullah. Ya, kalau mau tanya-tanya mungkin nanti bisa catat nomor telepon saya. Ya, walaupun nanti ada grup, ya grupnya kalau ada. Oke, ya ada nomor telepon saya. Nomor saya 0812 943 2036 0812 943 2036. Yang ke Dubai, insya Allah akan didampingi Ustaz Ramdhani. Beliau baru pulang dari Dubai biasanya. Ya. 2 minggu yang lalu pulang dari Dubai, dia berangkat lagi ke Dubai. Nah, ada tambahan dari Ustaz Ramdhani, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.